2, 3. Iya sih. Kenapa mesti dateng? Tahu udah se-Indonesia Raya udah tahu dokter spesialis kedokteran olahraga. Enggak, begitu-begitu bukan begitu Kak Lula. Apa dong? Ini nih kalau dilihat ya, makin kemarin itu makin banyak orang-orang yang masih muda, udah kena radang sendi. Kan kamu udah gak muda-muda amat. Masih tahu masih kalau muda, dibandingkan sama nggak jadi deh. Oh iya. ya udah cerita. Gitu, Jadi gimana? Jadi gini, makin kemarin nih makin banyak anak-anak yang muda, tapi udah kena masalah di sendi. Lutut terutama. Lutut, pokoknya yang suka-suka apa namanya ngebebanin lah. Terus permasalahannya apa yang pertama? Karena lemah ototnya. Jadi mereka tuh gak ngelatih otot gitu? Iya, jadi nggak stabil sendinya, makanya gampang kena radang sendi. Ujungnya padahal pemirsa nih, ajak sini. Ntar pas udah ngomong ini ototnya karena nggak dilatih. Iya. Karena mereka nggak olahraga. Itu, Ujungnya tetap ngomong- aja dokter spesialis olahraga. Maksudnya begitu. Gimana? Tapi makanya sekarang kita mau bahas itu Kak Lula. Ntar dulu, tapi kamu sendiri pernah ngerasain gitu nggak enak? Ya kalau cuman gak enak sih sebenarnya pernah ya, karena olahraga terlalu keras nih, atau main futsal nih kena bentur. Beda dong itu mah. Iya, tapi untuk yang sampai ke level osteoartritis, penuaan sendi, alhamdulillah belum nyampe situ. Kalau gitu hari ini kita bahas Yes, betul mengenai banget. osteoartritis Ya. dari yang masih muda sampai yang udah nggak muda-muda lagi. Kalau yang udah nggak muda lagi udah biasa dong kita dengar. Tapi Iya. kalau yang masih muda nggak pas dong Nah, mestinya. itu dia, karena lifestyle juga Kak. Zaman sekarang orang makin mager kan, makin jarang gerak. Itu Betul. yang Kita belum bikin. buka loh padahal. Oh iya, bukan dulu, kita bukan buka dulu. dulu ya. Halo Indonesia, selamat pagi, apa kabar? Ketemu lagi di Halo Dokter. Dan seperti biasa kita doain semuanya sehat walafiat karena sehat itu asik. Hari ini kita bakal ngomongin soal radang sendi. Kak Lula. Osteoartritis, Itu dia. mudah-mudahan jauh dari yang namanya osteoartritis itu. Karena nyebelin Amin. banget, nggak bisa ngapa-ngapain yang Itu. pasti ya. Tapi walaupun hari ini kita ngomongin yang masih muda, bukan berarti yang umurnya agak banyak nggak boleh nelfon dong. Oh banget, boleh banget. Kita cerita dulu, siapa yang kita boleh tanya hari ini? Jadi kita ngundang 2 tamu yang keren sekali. Coba. Yang tadi aku udah ngobrol banyak loh. sama yang Iya, satu. pasti udah colongan konsul Iya, kan tadi iya, bosan iya, kan. iya. Gimana? Yang pertama ada Dr. Yusi Aliandari, SPOT, spesialis ortopedi dan traumatologi. Ini ahli tulang dan sendi ini mah. Traumatologi juga Trauma. ya. Jadi kalau ada pengalaman-pengalaman yang traumatis Oh, bisa bukan beda lagi. Bukan. Terus? Yang kedua ada Dr. Tiffany, spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi. Ini biasanya tandemannya barengan atau Sama lagi sama SPK. dokter olahraga ya? Iya, Ini bertigaan betul. kayaknya cocok banget ya? Mesra harusnya mah. Ya. Oke, jadi pasti pemirsa nanti segmen 3 Yes. langsung telepon aja. Tapi kalau udah gemes banget, udah ada pertanyaan, nggak usah nungguin segmen 3, langsung aja berarti kita bisa. Instagram juga. Jadi kalau mau nelpon nih yang di Jakarta 5743476, untuk yang luar Jakarta jangan lupa pakai 021 5743478, dan tadi udah gemes tuh, yang udah gemes dicubit aja pipinya. Jangan, dikirim tinggal aja. Instagram DM ke @haldoktertvri. Jadi kita tunggu semuanya. Ya. Kita istirahat sebentar dulu ya pemirsa ya. Jangan kemana-mana, tetap sama kami di sini. Di Hal Dokter karena sehat itu Asik. Oke pemirsa, kembali lagi di acara Hal Dokter karena sehat itu Asik. asik. Hari ini kita bakal ngomongin soal radang sendi aka osteoartritis. Tapi kenapa gitu ngomongnya sampai satu napas kayak lagi nikah? Iya, ajab Kalau kabul ya, dokter ajab kabul. gitu dulu dong Iya, kan, iya. karena Nggak sehat tahu, itu pengen begitu asik. aja. Jadi hari ini pertama kali yang kita bisa tanya-tanya lebih jauh mengenai yang namanya radang sendi. Yes. Langsung kita undang Dokter Yosi. Iya, ini dia Dr. Yosi Atiandari, Silakan, spesialis Dok. ortopedi dan traumatologi. Iya. Silakan Dok. Silakan Dr. Yosi. Apa kabar Dok? Baik. Dr. Yosi pakai 1000 nggak, Dok? Enggak. Yosi Itu 1000. yuk, Oh enggak, itu sorry. yuk. Sorry. Sorry, sorry. langsung nggak boleh dimarahin ya rame-rame. Oh ya, bukan Iya. lu ya. Oh, maaf. Dokter Yosi, Iya. jadi sehat-sehat aja dong. Sehat. Ini kehamilan yang keberapa? ketiga. Oh, pantesan udah nyantai. Oh. Tapi Iya. kan biasanya nih ngomonginnya gini nih ya, ortopedi dan traumatologi. Iya. Kan tuh berat biasanya kalau buat perempuan. Iya, memang mayoritas laki-laki, tapi sudah mulai banyak Yang perempuannya perempuan. sudah banyak. Iya. Karena alatnya udah makin canggih juga dong. Iya, Gak betul. cuma tarik-tarik gitu kan Iya. biasanya. Nggak kayak di bengkel. Biasanya kan ortopedi kayak bengkel ya. Iya, Iya. tarik gitu ya. Oke, dan ya masih sedikit kan. Agak nggak bengkel dikit ya, Dok ya. Iya. Nggak apa-apa. sambil hamil padahal. Iya. Perkasa tahu pasti perempuan Perkasa ortopedi banget itu ya. perkasa. Dok, ngomongin radang sendi dok ya. Iya. Katanya ada materi kan dok ya. Iya, Sebentar, betul. materi udah siap belum? Kita mau tanyain, boleh? Oh udah siap. Oke. Ini udah langsung mengatasi nyeri sendi. Iya, betul. Oke dok, kita mulai aja. Oke. Supaya kebayang seperti apa Ya. sih. Silakan, Dok. Sambil Boleh berdiri. ya. Iya. Oke.
Jadi memang nyeri sendi itu banyak ya ditemuin ya, mau dari muda, agak tua, itu banyak ya. Pas agak tua ke gue nggak apa-apa deh. Iya, gue. nggak apa-apa. Pokoknya nggak nyampe Matanya tua. nggak bisa bohong Nggak gitu ya, apa-apa sih. deh, nggak apa-apa. Langsung Dia waktu masih otomatis muda gitu. dia pengennya usahanya kerja tapi nggak kerja gitu. juga kan. Tenang dok, nggak apa-apa. Muda, Oh, ya kan. Ya udah, lanjut lagi dok. Oke, jadi sebetulnya kalau sendi itu sendiri apa? Sendi itu sebetulnya adalah area pertemuan tulang. Jadi kalau misalnya kita lihat di sini, pertemuan tulang lengan atas ketemu tulang yang di bahu, kemudian tulang lengan atas ketemu tulang yang bawah. Nah, pertemuan tulang itu adalah sendi gitu. Nah, permukaan sendi itu dilapisi oleh tulang rawan. Tulang rawan itu mungkin kalau kita makan ayam, Iya. Ada nah tuh itu kan ada ya, yang warnanya putih yang bisa dikunyah, yang nggak Aduh, keras. mantap, Nah, mantap. kita juga punya itu, mirip. Nah, si tulang rawan ini fungsinya sangat penting juga untuk sendi, di mana dia itu menghasilkan si oli sendi yang mungkin kita biasanya sebut oli Pelumasnya sendi ya, ya, Dok, ya? pelumasnya, cairan sendi itu dihasilkan oleh tulang rawan. supaya dia gerakannya Supaya bisa mulus lebih nih ya. mulus, smooth ya, gerakannya mulus, glidingnya bagus gitu. Oke, nah kenapa kok bisa muncul nyeri sendi? Memang ada sebetulnya banyak masalahnya, tidak sekedar hanya Usia aja bertambah. aja gitu enggak. Nah itu kenapa kita next. Oke, penyebabnya ini saya simpulkan secara garis besar saja ya. Yang pertama memang yang sering kita tahu biasanya proses penuaan bisa karena memang proses di sendi itu kan semakin tua memang ada perubahan komposisi cairan sendinya, kemudian ada perubahan bentuk dari si tulang rawan itu sendiri. Punten dok. Jadi kalau proses penuaan ini memang wajib. Maksudnya makin kita tua ya pasti akan kena atau Iya. barangkali gini, belum tentu juga. Hampir pasti paling sering pada wanita, Nah. apalagi kalau Iya, sudah Dika. menopause. Iya. Terusin aja nggak apa-apa, dok. Gak apa-apa dok, saya terima. Lihat saya terima. kenyataan biar makin jelas begitu maksudnya. Iya, cuman memang kalau kita bisa menjaga si sendi ini dari kita muda dengan menguatkan otot-otot di sekitar sendi tersebut, Nah, Tuh dia. memang munculnya bisa lebih lambat. jadi gitu. ini pemirsa kenapa saya nanya begini? Karena yang nanya nitip tuh udah banyak banget. Iya, Wajib nggak sih? betul. Pasti kita semua akan nyari sendi? Jawabannya tidak juga. Tidak juga sebetulnya. Tapi kenapa sih dok perempuan lebih beresiko untuk kena radang sendi ini? Perempuan Apakah tuh kasihan tau beban nggak hidupnya sih? lebih berat Oh kali? ya pastilah. Iya. Harus hidup bersama laki-laki. Aduh, kan? jangan begitu. Itu beban bukan ya? Bukan, iya, bukan. Oh iya, oh termasuk itu ya. Iya, jadi memang kalau perempuan tuh ada hormon yang namanya estrogen, di mana dia itu memang bersifat melindungi gitu, melindungi perempuan. Lah pada saat sudah mulai menopause, di mana itu tidak bisa dihindarkan juga, pasti rata-rata sekitar umur 50 tahun sudah menopause. Nah, oleh sebab itu memang pada saat sudah berhenti nih estrogen dihasilkan, wanita akan lebih cenderung riskan untuk terkena osteoartritis atau pengapuran Oke. sendi. Karena ya. hormonnya udah nggak ada ya. Hormonnya udah Pokoknya nggak ada. intinya nanti kita lagi belajar kan sekarang Iya, untuk mengatasi nih supaya betul. nggak sakit. Dan juga memang mengatur berat badan juga penting gitu. Sedangkan ibu-ibu juga kan kadang kan ya gimana ya, makanan di rumah belum habis kita harus ngabisin kan. Yang Kadang lain suami tahu dok yang begitu dok. tapi kalau Cie, saya tadi masih aja. Oh gitu ya? Karena istrinya mungil kurus. Iya, Mungkin iya, kurus iya. ya. Hari kemarin dah. Ya, mungkin beda-beda ya. Beda-beda kultur. Gitu. Mungkin proses penuaan juga selain itu juga ada proses metabolik, di mana metabolik itu kan ada misalnya pada orang yang sudah lebih berusia itu memang kolesterol, asam urat itu kan sering menghampiri ya. Nah itu juga biasanya membuat otot-otot nggak enak, berat badan juga lebih sulit dikontrol, sehingga kalau berat badan tinggi, besar, beban ke sendi besar, otomatis kerusakan di sendi juga akan lebih cepat terjadi. Seperti itu. Oke. Nah kalau mau dilihat gambar yang saya cantumkan ini adalah tulang rawan yang tadi saya bilang. Warnanya putih. Ini adalah yang sebelah sini, sebelah kiri ya. Iya. Ini adalah yang sehat. Jadi tulang rawan tuh supposedly harusnya dia Mulus ya dok. mulus gitu, mulus kayak tulang rawan yang di ayam itu kalau Iya. dia nggak artritis mungkin mulus ya biasanya ya. Nah ini adalah meniskus, di mana meniskus itu adalah bantalan sendi gitu, supaya kalau gerak dia nggak terjadi benturan antar tulang yang terlalu berat. Nah yang sebelah kanan ini adalah bentuk pengapuran sendi, sendi di mana
sudah mulai ada perubahan komposisi cairan sendinya, kemudian mungkin otot-ototnya sudah tidak terlalu terlatih Kuat. sehingga tidak bisa menyokong sendi dengan baik sehingga ada kerusakan. Kerusakannya ya tulang rawannya seperti cuil-cuil gitu. Nah, akhirnya terekspos si tulang bagian dalam yang mana dalamnya adalah seperti tulang yang keras. Yang harusnya Gitu. mulus jadi grepes nih ceritanya ya. Grepes. Dok, ya. Itu bahasa apa sih, Kak? Bahasanya Grepes. kamu biasanya. Duduk dulu ya dok ya, Monggo, karena Dok. kita Oke. mau break sebentar. Jadi Ya. dari tadi kita udah belajar bahwa ada 4 nih permasalahan besar Ya, yang sebetulnya. besar, Yang ya. walaupun yang kayaknya nggak bisa ditahan adalah proses penuaan. Iya. Kan kita Betul. makin tua dengan Iya. sendirinya. Iya. Tapi ada cara loh untuk mengatasinya. Heeh. Tadi juga udah dikasih lihat kan yang sehat nih pemirsa sama Iya. yang tidak sehat. Yang tidak sehat ada gambar segala pakai bengkak juga. Tapi dari tadi yang kelihatan itu selamanya sendi lutut. Kenapa cuma sendi lutut? Nanti kita bahas lebih jauh. Jangan kemana-mana ya pemirsa ya. Jangan lupa juga segmen 3 boleh nelpon. bisa telepon. Jadi yang pengen nanya gimana caranya supaya tulang rawan kita nggak rawan kecelakaan. Ah, iya. Itu bisa nelpon ke 5743476 untuk yang Jakarta. Untuk luar Jakarta pakai 021 5743478 dan masih boleh juga via Instagram Betul. ke @halodoktr_tvri. DM Tetap aja. bersama kami di sini ya di Halo Dokter karena sehat itu Asik. asik. Pemirsa, hari ini kita akan membahas mengenai mengatasi nyeri sendi. Jadi kita belajar mengenai sendinya, terus permasalahannya apa, bagaimana cara mengatasinya. Yes. Di segmen 3 ini udah bisa buka telepon, silahkan yang mau telepon. Jangan lupa ya di Halo Dokter karena sehat itu asik. Asik. Kita masih barengan sama Dokter Yosi. Ya. Dokter Yosi baru menerangkan kepada kita nih mana yang sehat, mana yang tidak sehat. Ada 4 permasalahannya di sendi. Kita bisa langsung agak cepat ya dok ya? Ya, boleh, Boleh dong. Kita dikasih lagi Lanjut lagi. materinya. Boleh materinya Dr. Yosi. Nah ini dia. Monggo dok silakan. Dok. Ya, Tadi mungkin- pertanyaan saya, kenapa yang dokter kasih lihat lutut semua? Ini satu sih enggak ya dok ya? Yang ini 3 lutut. enggak. Oh ya kebetulan lutut semua ya. Memang karena problem yang paling sering datang ke poliklinik saya memang lutut sih. Oh, memang lutut. Iya memang lutut yang paling banyak. Selain itu biasanya bahu, kemudian siku jarang tapi ya ada juga. Oke, Seperti itu, jadi kita ya. mengerti ya ternyata yang paling banyak bermasalah Memang tuh lutut. sendi lutut. Iya, Oke, memang baik, paling Dok. banyak lutut. Langsung saja ke penyebab yang lain mungkin ya. Boleh, silakan, Dok. Kalau yang lain yang sering itu adalah trauma. Nah, trauma itu bisa menyebabkan nyeri sendi. Yang pertama kalau misalnya dia ada dislokasi fraktur jelas ya. Jelas, Fraktur patah itu ya. patah, patah. Kalau lihat di sini, ini harusnya si tulang ini ketemu ini, dia nggak ketemu nih. Oh. Geser. Nah, ini dislokasi gitu sama Kesleo masuk nggak dok patah. situ dok? Kesleo itu sebetulnya ada derajatnya ya. Baik. Derajat yang ringan, hanya cedera jaringan lunak atau Ligamennya aja ya. ligamennya. Ada yang sampai dislokasi juga bisa. Dislokasi Ya, itu jadinya salah tempat gitu ya sampai. jadi sendinya LDR harus kan ketemu tulangnya, Kak? begini, dia LDR. geser nggak ketemu. Si tulang rawan harusnya ketemu, dia nggak ketemu. Nah, yang juga sering buat nyeri sendi yang apa ya? Awalnya nyeri sedikit, lama-lama memberat dan sering terjadi pada orang muda, yaitu adalah cedera ligamen. Nah, ligamen ini bisa di mana aja, bisa di sendi lutut. Mungkin kalau sering dengar ACL, Iya, ACL atlet-atlet ya, ACL atau meniskus yang bantalan sendi ini. Nah, ini juga bisa menyebabkan nyeri dalam sendi, di mana nyerinya terus-terusan dan lama-lama memberat. Nah, Oke, kenapa kok itu perlu ditangani? Karena pada kasus-kasus yang cedera pada ligamen, pada meniskus ya, itu kan membuat si sendi jadi nggak stabil geraknya. Jadi dia goyang kayak mau jalan biasanya keluhannya mau lepas kakinya atau Iya. kalau meniskus nyeri sekali, clicking, nyangkut gitu ya. Nah, kalau itu tidak diperbaiki, lama-kelamaan terjadi kerusakan sendi dan osteoartritis yang muncul lebih cepat daripada seharusnya. Harusnya karena kan ngomongin gitu. tadi kan proses penuaan Ah, sebetulnya. walaupun dia Oke. belum tua tapi sudah bisa muncul OA gitu, osteoartritis karena cedera sendinya gitu. Kemudian yang lain infeksi. Nah, infeksi ini perlu saya sampaikan karena kadang orang mikirnya hanya osteoartritis gitu, tapi kok bengkaknya merah sekali ya, merah sekali, kemudian besar ya, seperti ini kalau dibandingkan gambar kiri dan kanan kan yang kiri lebih besar Merah, dan lebih merah ya. bengkak. Nah, ini kita perlu cari tahu dulu karena kalau seperti ini tidak bisa dilanjutkan dengan obat-obatan yang biasa. Paling sering apa dok kalau infeksi dok? Paling sering infeksi biasanya sih bisa trauma, misalnya trauma, kemudian Luka ada berarti, Dok? perdarahan, ya perdarahan di dalam tapi tidak ditangani. Misal ada cedera ligamen yang sangat parah, lama-lama darahnya ngumpul di situ. Kemudian bisa juga pada orang-orang dengan
daya tahan tubuh yang menurun, imunokompromis. Oh, Nah, itu juga bisa autoimun ya. itu juga bisa muncul peradangan atau infeksi sampai dengan Baik. infeksi di situ. Nah, itu harus kita cari tahu dulu. Nanti biasanya harus diambil cairannya dulu, dipastikan ini Diperiksa lebih Kumannya jauh. apa gitu ya, Dok kumannya ya? apa gitu. Oke. Kemudian yang terakhir tumor, tumor tidak hanya di tulang ya, karena ada juga yang sering muncul tumor itu kista, di mana dia munculnya awalnya karena ada meniscus injury, kemudian muncul kista yang isinya cairan sendi dan itu besar, lama-lama membesar, bisa stay kecil bisa. Oh, Nah itu juga menimbulkan nyeri gitu. Biasanya orang mengeluhkan ada benjolan di belakang lutut gitu. Bisa juga tumor yang lain, tumor yang di tulang, yang di dalam sendi juga bisa. Oke. Dan tumor ini belum tentu kanker ya, kita ngomong tumor tuh karena benjolan Belum lah tentu pokoknya. ada benjolan gitu. Pokoknya ya, Oke, baik. Dok, balik ke proses penuaan, Dok. Kita kan ngomongin sekarang osteoartritis ya. Artritis. Kenapa, Dok, banyak yang di lutut? Apakah karena dia yang numpuk beban? Tapi kan Iya. kalau beban juga kaki, di pergelangan kaki juga numpuk. Kenapa di Iya. lutut yang banyak? Ya karena memang dia aksis, jadi kalau kita berjalan itu kan ada mekanikal aksis tubuh ya. Memang beban yang berat itu paling banyak ditumpu memang di lutut. Iya, memang di situ gitu. Apalagi kalau orangnya gemuk gitu, Dok ya? Iya, Tapi kan kita apalagi kalau misalkan duduk berdiri kan lutut juga. Iya. Sementara Iya. pokoknya dari semua gerakan kayaknya dia ke bawah gitu ya, Dok. Iya, Paling betul. stres ya, Dok ya? Paling stres, Paling capek. iya. Baik, Dok, lanjut, Oke, Dok. lanjut, Dok. Iya, sama mungkin paling sering sebetulnya selain lutut ini tulang belakang. Nah di situ juga ada persendian sebenarnya. Iya. Nah persendian di situ juga cuman kalau kita nggak pernah nyebut dia osteoartritis pengapuran sendi sih ya. Cuman biasanya kalau di tulang belakang tuh manifestasinya lebih ke Low back pain Sakit gitu. pinggang. iya low back pain, sakit HNP pinggang, ya. kemudian HNP. Jadi otot-ototnya itu biasanya kurang terlatih sehingga akhirnya terjadi beban yang berat di sendi-sendi yang menghubungkan antara tulang belakang dan tulang lainnya. Tulang belakang kan ada banyak ya. Iya. Nah akhirnya karena nggak kuat, si bantalan sendinya jadi Legit deh dia. jebrot gitu ya keluar. Legit, Penasaran jebrot hari ya. ini bahasanya aneh-aneh deh. Tapi biar kebayang gitu loh sama Iya, pemirsa iya, nih bener. permasalahan. Iya, Jadi kalau misalkan gitu. kalau kita latihan olahraga ke tempatnya Dika, dikit-dikit suruh belajar core-nya, Iya, core-nya. core, Nah, betul itu sekali. ditahanin gitu ototnya di sana Supaya ya. kuat, supaya Agak nggak kuat. jebrot. Iya, Baru lagi, Dok. Oke gitu ya. Kita lanjut dulu deh biar agak cepet. Oke, nah kalau kita udah mulai muncul nyeri, apa yang dilakukan? Yang jelas yang pertama ronsen memastikan ini adalah gambaran osteoartritis di mana celah sendi mulai mengecil. Kemudian muncul ada tulang-tulang kecil. Taji, Dok ya? Osteofit atau ya apa tadi taji, Taji. ya taji betul. Nah kalau kemudian Osteofit. Kayaknya kasih keren namanya fit ya nggak sih? Tapi Iya, tahu-taunya tapi itu menyebalkan gitu. Iya, kayak tempat fitness ya udah namanya. Betul gitu. Kemudian kalau memang ternyata dari X-ray aman, kita perlu sampai dengan MRI. Oke. Oke. Katanya nih IG udah banyak katanya ya. Iya. Kita boleh nggak sih keluarin Satu salah dulu deh, satunya? boleh. Silahkan, Dok. Ini Oh, iya. pertanyaannya udah agak Ngantri banget kayaknya, Dok. gitu. Membludak. Oke. Dari Retnowati.popi. Radang sendi karena OA, vitamin apa yang dikonsumsi agar nyerinya berkurang? Makasih, Dok. Nah, ini, Dok. Banyak banget orang nanya gitu, Dok. Iya. Iya. Sebelah Vitamin saya apa? juga Padahal, iya. padahal sakit ya, tapi kenapa ngomongnya vitamin ya? Iya. Sebenarnya memang begini sih. Lapisan sendi itu memang dia sebetulnya avaskuler atau tidak ada cairan, tidak ada pembuluh Darah darah yang yang ke situ. menembus gitu. Jadi sebetulnya paling efektif untuk menambah si cairan sendi itu sebetulnya memang kalau mau dengan pengobatan tidak ke arah operasi ya, memang injeksi yang isinya disuntik gitu, disuntik di sendinya yang isinya adalah cairan sendi. Karena sebetulnya kalau Maksudnya vitamin- cairan yang glukosamin, kondroitin iya, gitu-gitu ya? betul, Hyaluronik hyaluronic acid, acid, ya. ya, Oke, karena oke. memang kalau vitamin memang tidak sebanyak yang bisa masuk ke sendi. Maksudnya nggak seperti langsung cairan. nih. Nggak langsung masuk ke Jadi situ nggak gitu. bisa juga berharap begini loh Mbak Retno. Ini sakit nih sekarang, nih minum si vitamin itu terus Iya. besok langsung sembuh nggak bisa. Nggak bisa. Kalau sebaliknya, Dok, Paling- untuk mencegah, bisa nggak kita minum suplemen sendi untuk mencegah OA? ini? Boleh dong. Nggak usah. Saya tahu pasti ngotot sebelah saya. Boleh. Iya, iya. Gimana, Dok? Kalau mau minum sih minum nggak apa-apa. Cuman memang tetap yang namanya untuk prevention utamanya adalah
olahraga. Oke kan kalau Gitu. prevention itu ototnya dilatih nih Iya. supaya nggak kerja sendiri sendinya Betul. gitu. Nah pemirsa kita akan buka lagi semua pertanyaan dari Instagram yang katanya udah banyak banget dan semuanya bertanya mengenai tadi kan judulnya mengatasi nyeri sendi. Berarti gimana ngatasinnya pas lagi sakit? Iya. Nanti kita bahas pemirsa, jangan kemana-mana ya pemirsa ya. Masih boleh nelpon juga dong pastinya dong. Boleh. Di 5743476 untuk Jakarta. Untuk luar Jakarta pakai 021 5743478 dan juga masih boleh ke Instagram meskipun udah ngantri banget nih ke @haldoktertvri. Tetap bersama kami di sini di Halo Dokter karena sehat itu asik. Oke pemirsa, kembali lagi di acara Halo Dokter karena sehat itu Asik, asik. Masih ngobrol-ngobrol asik soal osteoartritis alias penuaan sendi. Ih, penuaan sendi. Sorry. Sebenarnya ngomongnya radang tapi Gara-gara kepikirnya penuaan sendi. Antara salah sama ngatain tuh dikit ya pemirsa ya. Nggak ada maksud sumpah. Tapi Nggak apapun ada. ceritanya, kita hari ini tuh ngomonginnya mengatasi nyerinya. Ya. Jadi kita belum sampai ke situ tuh. Baru nyeritain mengenai si radangnya, kenapa, karena penuaan dan lain-lain. Ya. Dan kebanyakan di sendi lutut. Yes. Kita ngomonginnya dok, gimana sih ngatasin waktu dia sakit. Oke. Tadi kan dokter Oke. mengatakan suntik. Salah Kalau satunya. misalkan dok, saya datang ke dokter nih, sakit nih dok, disuntik saat itu langsung sembuh nggak? Langsung hilang atau barangkali nunggu seminggu 2 minggu atau gimana dok? Tapi Kak, sorry Kak, biar lebih lengkap lagi ngobrolnya gimana kalau kita Betul. undang dulu dokter Iya, Tiffany? Satu lagi, nah, ayo, oke, hai dok. Halo dokter Tiffany, selamat pagi. Padahal dokter Tiffany udah aku tanyain macam-macam tadi. Silakan dok, silakan dok. Monggo pagi, dokter Tiffany spesialis KFR nih, kedokteran fisik dan rehabilitasi. Iya, pinter Iya, banget. udah Karena hafal. istrinya lagi dong, Iya. istrinya lagi menempuh Lagi ke arah sekolah. sana. Mohon bimbingannya dok. Iya. Ya biasa kan ya dok, dokter olahraga sama dokter KFR biasanya kan agak-agak nggak terlalu mesra. Iya. Hari ini dia menikah berdua, nggak apa-apa deh. Nah, ya. Dok, kita balik ya dok ya. Kita ngomongin mengatasi nyeri sendi. Nanti ke dokter juga sebentar. Tapi waktu disuntik itu apa langsung hilang sakitnya? Enggak. Memang kalau disuntik itu kan sebenarnya ada 2 jenis suntikan. Yang pertama yang anti radang ya, ada anti nyerinya, kemudian ada yang isinya cairan sendi seperti yang saya sampaikan tadi. Nah, oke. Iya. kalau yang anti radang memang dan respon tiap orang beda. Banyak yang habis disuntik mungkin dia akan kemerahan dulu Oke. selama 2-3 hari. Jadi saya nggak akan pernah menjanjikan bahwa setelah disuntik akan langsung enak. Klik instan gitu Nggak ya? Bukan bisa. sulap pokoknya Bukan ya. sulap, bukan sihir Ah, gitu. ah, Nah, jadi biasanya kan saya sampaikan pasti akan nyeri dulu, kemerahan dulu, ada responnya dulu, inflamasi atau peradangannya. Kemudian nanti baru setelah 2 hari mungkin lebih enakan. Gitu ya. Kebanyakan sih enakan. Dan memang kalau yang lebih instan itu memang yang anti radang. Akan tetapi untuk pemberian jangka panjang dia tidak direkomendasikan karena kelama-kelama dia juga akan merusak. Merusak juga ya? Pemirsa kenapa saya tanyakan seperti ini? Karena pertanyaan tuh yang titipan lewat saya udah banyak. Karena kan sekarang udah model tuh suntik aja gitu ya. Iya. Tapi si suntik aja yang tiba-tiba enak yang tadi anti radang dan anti nyeri tadi itu nggak bisa terus-menerus. Nggak boleh. Karena dia tidak menyelesaikan masalah Betul. sebetulnya. Yang harus tuh ada tadi suntikan yang namanya ditambahkan minyak sendinya Iya, nih ya, pelumasnya. cairan Iya. sendinya ditambah. Iya. Kalau yang ini nggak langsung enak, butuh waktu beberapa. Nah, dan yang tadi akhirnya tanda kutip benar-benar ngebantu sebenarnya adalah terapinya ya dokter Tiffany Iya. ya. Nah, itu dia makanya Jadi nih. kalau udah orang satu udah ketahuan dia memang ada nyeri sendi, datang ke dokter. Kan gini, dok gimana saya mau olahraga, orang sakit jalan aja saya nggak bisa. Iya. Nah larinya kemana tuh dok diceritain? Jangan lari kan, jalan nggak Oh bisa. iya, Masa jalan lari? jangan. Kemana Duduknya jalannya? kemana? Kalau misalnya dia saat itu belum bisa latihan karena terlalu nyeri, kita sarankan untuk tidak olahraga dulu. Kita malah berikan modalitas fisik. Betul. Modalitas itu modal tuh apa ya dok Modal maksudnya? buat ya? bukan buat usaha, beda lagi Jadi nih. gimana tuh? Jadi maksudnya? modalitas fisik itu alat yang kita berikan pada pasien untuk sementara mengurangi nyeri. Di samping juga ada obat-obatan yang kita berikan. Ya. Nah, Oke. Iya. Jadi ada alat nih yang diberikan. Alat. Modelnya kayak gimana dok? Dokter ada Ada gambar barangkali foto-fotonya dok? nggak dok? ada beberapa yang saya Boleh Boleh, dok, langsung, supaya dok. terbayang gitu loh dok ya sama pemirsa Iya, di rumah. silakan dok. Spesialis kedokteran fisik dan rehab, dulu namanya rehab medik. Dulu RM dia ya. rehab medik. Sebelah, yes. jadi sebenarnya sebelum Kok kita toilet? iya, Saya jadi kebelet nih sama ini. ini yang paling mudah sebenarnya untuk pasien. Pada saat nyeri sendi, dia belum bisa ke dokter, terus dia mesti ngapain gitu di rumah kan, iya. bangun aja susah semuanya. Jadi yang paling penting adalah proteksi sendi dan bagaimana dia menjaga postur saat melakukan aktivitas. Itu yang selalu kita utamakan untuk pasien.
baik yang sebelum nyeri ataupun saat nyeri pada saat takut gitu. Oke. Nah, memang yang selanjutnya ada menjaga berat badan, itu penting terutama pada saat yang dibahas Dokter Yosi tadi, osteoartritis, dan yang terakhir modifikasi eksternal. Salah satunya toilet. Kita bantu pegangan di toilet, handrail ya, pada saat WC mau mandi juga ada pegangan supaya apa? Kalau dia sakit sendi lututnya, dia bisa bantu pegangan pakai tumpuan tangan. Jadi gitu. berat badan itu nggak cuma si lutut aja Iya. nih, bagi sama tangannya juga. Iya. Oke. Pindah tangannya juga sakit juga. Jangan ya, Dok. Berarti kurang olahraga itu kayaknya. Fit banget badannya berarti itu. Iya, ya, oke. Nah, ini penting banget buat pasien tahu untuk masyarakat ya. Contoh yang pertama, kalau tadi dibahas nyeri sendi banyak lutut. Kalau Iya. nyeri sendinya di artritis di tangan, terus gimana? Ya kalau baca buku jangan taruh topang di tangan, tapi bawa pakai lengan bawah. Oke. Nah. Oh, Terus, jangan begini. jadinya Jangan yang gini, di bawah karena gitu. bebannya akan lebih besar di tangan. Atau pakai meja aja dong lebih bagus. Nah, itu lebih bagus gampang lagi ya, kan? Dok? Iya. Oke, baik. Nah, kemudian juga gunakan setiap sendi pada posisi fungsional yang paling stabil. Contoh kalau berdiri, jangan satu Miring. disandarin di satu kaki. Kasihan Nah, lututnya. biasanya kadang-kadang tuh nggak sadar dong. Iya, nggak memang. sih? Jadi ya. Bawaan gitu dok. Udah kebiasaan soalnya biasanya. Iya, makanya kita terus sebagai dokter rehab medik ya, kita bilang pasien edukasi, posisi harus benar, melakukan Maaf apapun ya dok, harus langsung benar. gitu. Gitu. Maaf Iya. ya. Ya, jadi gimana dok? Silakan. Silakan. Itu tadi juga dulu kita salah ya dok. Iya, ya? karena ada iya. rotasi kan. Jadi nopang di satu sisi pinggul yang berlebihan gitu. Terus itu, misalnya nomor 4, gunakan mekanisme tubuh yang tepat dan baik. Gendong anak paling gampang. Duh, sering banget tuh anak minta digendong kan. Iya. Iya. Naik ke atas, kita ungkit pakai pinggang. Lama-lama nyeri pinggang yang tadi juga dibahas. Jadi mending gimana? Kita lututnya kita ikut turun. Jadi Jongkok gitu ya? Iya, jongkok. Jangan ungkit Dok, di ini saya dapat pertanyaan dari ibu-ibu gini. Betul emang suruh jongkok. Tapi lebih berat pada Iya, pas dia jongkoknya gampang, pas naiknya itu sama mati. Akhirnya nggak jadi gendong. Atau mungkin anaknya udah kuliah kali makanya berat. Enggak, Enggak anaknya ya? masih kecil. Biasanya berat badannya yang besar. Dok, kalau yang ngangkat-ngangkat, misalnya ngangkat anaknya banyak banget kayak dok ya, angkatnya terus, tapi biasanya sakitnya nggak saat itu ya dok ya? Nungguin pas umurnya udah lumayan banyak? Oke, jadi ibu-ibu yang walaupun udah nggak gendong-gendong anak sekarang, bisa aja sisa yang dulu. Iya. Oke, berarti menjawab semua pertanyaan ya. Jadi gitu jaganya toh, mesti gitu dari ya, muda Kak? ya. Ya, oke, baik dok. Nah, contoh ini semua kalau misalnya kita ada sendi nyeri, pegangan pakai alat-alat gitu. Iya. Buka kunci, biasa pakai jempol sama telunjuk. Iya. Lah kalau ini lagi artritis, sakit kan. Makanya dicegah pegangan supaya pegangnya pakai telapak tangan. Bukanya. Ini banyak alat-alat yang ngebantu. Iya, Ini iya. modalitas ini ternyata nih ya. Kalau ininya sakit juga mungkin sampai badan-badannya muter juga. enggak ya? Biasanya Jangan. pakai ini, pakai anduk atau belt. Jadi bantu pakai ini. Oh, oke. Iya. Buka pintu lemari es bisa pakai tambahan extension yang diikat di tangan. Oh, gitu. Alatnya ada tuh, Dok? Ada. Yang Nanti buat alatnya ngait. di Oh, baik. Dok, tadi yang nyetir apa dok? Belum dok? Ini. Oh, iya, Itu yang nyetir apa ya benar Nah, salah? ini kan postur yang baik. Iya. Tapi ini pengorganisasiannya juga harus bagus. Contoh nomor 9 nih. Daripada kita mikir, oh nanti ke sana mau ambil gayung, ambil baju, oh ambil anduk. Mendingan dipikirin dulu tuh ke sana mau ngapain. Direncanain. Sekalian ambil gayung, ambil anduk, ambil baju. Jadi sendi tidak dipakai terlalu Banyak. overuse gitu. Dipikirin dulu sebelum bergerak. Yang nomor 10, seimbangan kerja dengan istirahat. Jadi kalau tahu ada nyeri sendi, ya habis aktivitas jangan diforsir. Istirahat dulu, duduk sebentar. Kalau gitu ditanya, ini pertanyaannya jadi pertanyaannya begini dok. Katanya kalau sakit dilatih terus supaya lama-lama nggak sakit. Salah ya dok? Kalau lagi akut, tidak bisa nyeri yang sendi yang sakit itu dilatih. Dipaksa Kita harus penguatan yang lain. Tapi nanti pada saat sudah membaik nyerinya, Udah nggak sakit, baru kita kita harus latih latih supaya kuat. Jadi jangan maksa dalam keadaan sakit Iya. dilatih. Tapi Makin juga hebat jangan sih. jadi mager-mager banget gitu Iya. maksudnya. Iya kadang-kadang begitu Oh, loh, iya orang sih, takut banyak sakit ya. nggak mau gerak dok. Iya, jadi Malah makin atrofi. jadi, makin kecil, iya. Ini berarti kalau yang nyetir bukannya harus pakai baju berenang, bukan ya Oh, dok? iya, Ya, tapi jangan. maksudnya kakinya kelihatan. Biar di bawah laut mungkin ya. Iya maksudnya nih ya posisi duduk lagi ya dok ya. Posisi duduk itu penting, karena posisi duduk yang salah, yang nyeri bisa banyak jadinya nanti. Betul, betul. Baik dok, lanjut dok, Lanjut, lanjut Oke. dok. Kemudian yang terakhir tuh bagus tuh. Hilangkan Hilangkan tugas yang tidak diperlukan. diperlukan atau tidak penting. Ngurusin Jadi orang karena lain mungkin dok ya.
Ngurusin Sebetulnya hidup kalau orang sekarang lain. tuh banyakan pegang handphone ya dok. Itu nyeri sendinya di bahu, ya kan? terus di Terus-terusan, tangan. ya kan? Iya. Nah, Jadi kalau nggak perlu amat ya nggak usah. ya tapi susah ya orang betul, lepas dok. handphone biasanya. Nah, ini modalitas yang tadi saya sudah sampaikan. Pada saat nyeri sekali, contoh ini bisa dipakai semuanya, tapi pemanfaatannya berbeda. Nyeri sendi ada yang karena masalah sendinya, ada masalah struktur pendukung sendinya. Contoh, kalau misalnya laser, kita bisa untuk sendinya. TENS, kita bisa untuk sendi ataupun struktur sekitar. Tapi kalau ternyata ini tuh masalahnya nih otot nih, ototnya kaku. Ya bukan ini tempatnya, kita kasih diatermi Diatermi. supaya Oke. ototnya lemes, nanti nggak sakit Nah, lagi. si diatermi kan dipanasin ya dok ya. Iya. Nah, kalau disemprot air panas aja gimana dok? Kan suka agak lebih enak kan tuh ya biasanya ya. Sebenarnya semua efek diatermi itu sama, cuman seberapa efektif itu tergantung dosis yang kita kasih. Kita juga ada, kita kasih parafin bath, itu lilin panas Lilin gitu, panas. cuman ada aturan detiknya. Oh, Ada cara mainnya lah ya. Iya. Ya itu kita nggak tahu. Kalau Iya, cuma semprot iya, air iya. panas doang kan nggak bisa dong ya dok ya. Dok kalau taping gimana tuh dok maksudnya? Nah Buat- kalau taping ini ada dua, mungkin Dokter Dika sering banget pakai Iya, ya. lumayan. Ini Ini ada sering taping juga di sini dok. Itu tapping film, itu tapping ini Ini bukan apa beda lagi. tapingnya apa nih? Nah, tapping itu bisa untuk memfasilitasi atau menghambat. Contoh, ototnya overuse. Muscle-nya spasme banget di sana. Kita lemesin pakai yang inhibisi penghambatan. Yang supaya dia- warna-warni itu loh Kak, yang ditempel kayak lakban. Oh. Tapi warna-warni biru, orang merah Oh gitu-gitu. yang itu, Iya. itu taping itu. Karena umumnya otot itu kerjanya kayaknya buat atlet doang biasanya ya. enggak. Bisa dipakai juga. Bisa Oh, juga. Banyak orang awam pakai. Sip, Jadi sip, ada sip. yang kita fasilitasin, ada yang kita hambat gitu. Kerja ototnya supaya seimbang. Karena yang Baik. penting seimbang. Nah ini makin asik ya, kita masih mengerti bahwa nyeri sendi itu banyak loh sebetulnya ceritanya Iya. gitu ya, dan kita bisa mengatasinya sebetulnya. Sampai tadi kalau bikin apa namanya kegiatan pun kalau bisa terorganisir dengan baik, Dari gitu. awal. Nggak bolak-balik gitu ya dok ya. Iya. Baik dok, lanjut dok. Nah, sebenarnya dari semua nyeri sendi, yang terbaik secara jurnal penelitian manapun itu olahraga. Tapi ini paling susah untuk dilakukan oleh pasien. Kenapa Iya. tuh Pasien dok? datang maunya ini biasanya. Iya, benar, langsung benar enak. Kalau ini, aduh, ya saya usahakan dok. Mesti bener-bener motivasinya bener-bener Kak. Iya, Asli. karena ini harus perlu Iya. konsistensi, disiplin, semangat Nah, olahraganya yang tinggi. tuh bikin otot. Olahraga tuh ada banyak jenisnya, Iya, tapi memang ada yang bagian pembentukan otot ada, dan itu kalau pada osteoartritis itu penting banget. Oke. Otot-otot penunjang untuk sendi lutut. Karena kalau ototnya kuat, sendinya jadi nggak nempel. Nggak capek gitu, gitu. loh dia Capek kerjanya juga, juga iya. gitu Iya. ya. Jadi kan berarti kita larinya adalah penguatan otot gitu ya. Penguatan otot. Oke, dok, boleh duduk dulu ya dok ya. Silakan, Cuma Dok. gini loh pemirsa, ini sambil dokter, kita kan tahu juga nih kalau orang sudah makin tua, tiap tahun tuh berkurang ototnya 1%. Iya, betul. Apalagi kalau nggak dilatih, nggak diapa-apain Iya. ya dok ya. Iya. Berarti kita cuma bisa nahanin aja supaya dia tetap bisa berfungsi dengan baik. Iya. Nah terus gimana lanjutannya kalau kita udah nggak ngapa-ngapain, memang aslinya mager deh gitu. Olahraga kan nggak bisa langsung lompat, Tiba-tiba. langsung Nggak bisa. terus bikin otot kan nggak bisa. Terus satu lagi dok, peran yang stretching, olahraga yang kayak yoga dan pilates, perannya dia di mana sih buat Iya. berhubungan sama sendi ini? Nanti kita jawab pemirsa ya, jangan Yes. kemana-mana pemirsa ya. Dan hari ini, abis ini juga bakal banyak Instagram yang kita jawab ya. Karena udah Betul. ngantrinya parah banget katanya. Macet banget Iya, ya. baik, Jadi baik. tapi di dokter karena sehat itu asik. Oke, jadi ada pertanyaan nih. Dok, apa benar yang namanya kerokan itu bisa mengobati berbagai macam penyakit, termasuk masuk angin? Nah ini nih, sebenarnya masuk angin itu di medis ya nggak ada ya. Itu mitos aja gitu. Mitos yang udah lama banget adanya. Yang namanya masuk angin sebenarnya adalah suatu gambaran dari infeksi virus ringan seringnya nih. Dan ini memang bisa sembuh sendiri. Kenapa bisa sembuh sendiri? Karena yang sakit sendiri. Kalau yang sakit berdua, sembuh berdua namanya ya kan. Jadi sebenarnya kerokan itu dia tuh bikin orang ngerasa sembuh karena dia memancing hormon yang namanya endorfin. Dan ini bikin seolah-olah kayak emang udah sembuh. Jadi bukan gara-gara dikerok terus anginnya keluar. Kalau emang bener kerokan itu bikin angin keluar, coba dah abis kerokan terus berendam di bak mandi. Kalau beneran tuh ada gelembung-gelembungnya noh, kayak tukang tambal ban.
Iya, sambil ketawa Amin nyelesain di kayak pemirsa ya. Baik lagi di Halo Dokter, kembali lagi ngomongin mengatasi nyeri sendi. Yang Iya. tadi kita udah bahas sebegitu panjang dan janjinya adalah seluruh pertanyaan IG harus kita jawab Dijawab. ya. Di Halo Dokter karena sehat itu. Asik. Oke, langsung Mas Adit, apa aja Instagramnya yang udah Karena ngantri? pertanyaan saya masih ngegantung ya dok tadi ya dok ya, nggak apa-apa ya dok ya. Habisin ya kayak dari Rifki_STYJ. Saya pernah nih bangun tidur, tiba-tiba sendi kaki kanan sakit buat gerak. Apakah ada unsur mistis? Mistis. Mas Rifki punya musuh bebuyutan nggak kira-kira yang bisa ngirimin? Atau normal dialami saat tidur? Nih dokter Yosi dulu kali ya? Oke, boleh. Mungkin, jadi kan tadi sudah saya jelaskan ya, penyebab nyeri sendi itu banyak sekali. Bisa saja yang pertama mungkin dilihat aktivitas sebelum tidur. Apakah ada kira-kira overuse dari kaki kanannya, sendi kaki kanan, soalnya sendi kaki kanan kan bisa macam-macam, lutut, ankle ya. Tapi mungkin Iya. lutut kali yang paling sering ya. Ya, apakah mungkin ada yang overuse atau ada cedera yang mungkin sebenarnya kita nggak, karena paling sering kalau ligamen itu kan justru bukan sesuatu kecelakaan, Iya. tapi itu adalah non contact injury yang biasanya berupa twisting, jadi muter gitu ya kakinya, ya. Jadi mungkin dilihat. Kedua mungkin bisa juga dilihat posisi pada saat tidur, bisa saja mungkin ada yang kurang tepat. Nah itu kalau memang itu kira-kira dalam waktu 5 hari sudah hilang, semoga bukan sesuatu yang serius, mungkin hanya suatu cedera di jaringan lunak. Jaringan lunak itu selain tulang ya, bisa otot, bisa lemak bawah kulit atau kulitnya gitu, atau pembuluh darah yang mungkin ada injury kecil, jadi ada perdarahan kecil ya, jadi ada muncul nyeri. Nah itu mungkin nanti kalau misalnya memang itu kemudian terus-menerus dirasakan sampai kurang lebih seminggu, 2 minggu lah, ada baiknya ke dokter supaya nanti bisa diperiksa lebih lanjut kira-kira apa. Oke, terus gini Dokter Tiffany, banyak juga model begini nih, yang nyeri begini, itu pas bangun tidur. Termasuk salah bantal kan gitu ya, suka-suka orang bilang salah bantal tanda kutip nih. Sakitnya tuh pas bangun tidur, pas kemarin malam mah nggak kenapa-napa. Itu kenapa dok? Baru nongolnya pas bangun Karena tidur. posisinya dia tidur aja kah atau gimana? Berarti areanya pundak nih ya? Enggak, Pundak atau termasuk ini leher? juga dok, yang macam-macam. Kalau saya di praktek biasanya temuin umumnya otot. Jadi ototnya berkontraksi, Mendek gitu ya. memendek dalam waktu yang terlalu lama tanpa peregangan. Harusnya Iya. kan tidur orang masih ada pindah gitu Iya, ya. iya. Baling kanan, baling kiri. Saya sih kalau tidur gitu. cuma merem doang sih dok taunya ya dok ya. Kadang pindah sampai ke kamar orang gitu. Enggak ya, kejauhan. Kadang terlalu capek pasien. Karena kecapean posisi jadi tertentu, posisi. ngebluk Oke. satu sisi, lama-lama yang ketimpa sakit gitu. Oh, oke. Tapi kalau yang begini-begini nggak masalah dok? Maksudnya mudahlah, bukan sesuatu yang serius gitu. Belum tentu, tetap harus diperiksa lanjutan Oke, karena tetap pemeriksaan aja banyak. hitungan 5 hari, 1 minggu nggak hilang-hilang, yuk mari kita periksa. Iya. Boleh nggak sih dioles-oles dengan macam-macam? Iya. Ada tuh ya banyak lah ya dok. Ya, soal- anget-anget Iya, gitu loh. Tergantung, kalau yakin itu otot, silakan. Tapi kalau sendi sebaiknya jangan. Tapi untuk tahu itu otot atau sendi atau sekitar sendi, memang harus pemeriksaan lanjutan. Itu dulu Nah, dok, makanya. mumpung tanyain dok. Kalau ada yang model begini tuh sebenarnya bisa ke KFR langsung atau mesti ke ortopedi langsung? Apa gimana sih dok biasanya? Atau ke dokter olahraga? Aku kalau udah lagi sakit banget mendingan ke antara dua ini Antara dulu. dua. Dari orto bisa. Dari orto bisa, dari rehab bisa. Yang mana yang dekat rumah aja kalau Iya. saya tanya. Iya, oke. Itu yang paling gampang ya. Iya. Oke, Lanjut yuk. lagi. Dari Linatan. Oke, dok, ibu saya punya keluhan nyeri pada sendi lututnya. Ibu saya umurnya 52 tahun. Kalau mau duduk, jongkok, atau kelamaan berdiri itu pasti lututnya sakit dok. Saya udah coba kasih suplemen glukosamin, tapi kata ibu saya nggak ngaruh apa-apa. Nah. Penyebabnya apa ya dok? Berkepanjangan di sendi lutut ibu saya. Ini. Apa Silakan Gracie? dok. Itu tadi, terutama nih usia 52 tahun, berarti sudah Udah lebih dari menopause 50 lah tahun, kira-kira ya. kemungkinan sudah Kemungkinan. menopause ya. Nyeri terus-menerus ya, kemudian pergantian posisi, kelamaan berdiri itu sebetulnya sering itu memang osteoartritis. Walaupun saya tidak bisa menyingkirkan penyebab yang lain ya, Iya, belum bisa ya. Kalau glukosamin seperti yang sudah kita bahas tadi, memang vitamin sendi itu karena si tulang rawan sendi itu memang dia tidak ada pembuluh darah yang ke situ, sehingga vitamin memang tidak bisa dalam jangka sebentar bisa langsung memberikan Banyak ke situ. efek. Iya. Penyebabnya apa?
mari kita periksa dulu, Nah, kita oke. bisa Jadi- di ronsen ya, di X-ray. Tadi mungkin saya baru sekilas ya jelasinnya, bisa di ronsen, bisa ketahuan apakah memang ada osteoartritis atau tidak di situ. Jadi gitu. intinya periksa dulu. Iya. Jadi memang si glukosamin, kondroitin itu bukannya sulap-sulapan juga. Nggak Iya. bisa minum seminggu terus kemudian enak itu juga nggak bisa. Apalagi kalau Betul. udah dalam lumayan berat barangkali ya. Ini Iya. ada grade-grade-nya semua. Yuk lagi lanjut yuk. lagi ada dari siapa ini, dari Samuel 2022. Apakah osteoartritis stadium 2 pada lansia yang overweight itu bisa disembuhkan tanpa operasi? Ini udah spesifik banget nih iya, pertanyaannya mantep nih, Dok. Sangat Udah tahu teknis berarti nih. kalau udah Iya. stadium 2, Udah udah stadium X-ray, 2. mungkin udah nyobain pengobatannya. Jadi gini, yang perlu saya tekankan adalah kerusakan di sendi yang tadi mungkin gambarnya tadi ada tulang rawan yang sehat sama yang sudah grepes tadi ya. Iya, iya. Si grepes pada tulang rawan itu tidak bisa hilang hanya dengan obat maupun suntik. Oke. Itu adalah kerusakan permanen seperti misalnya kita meja kita cuil, ya udah dia akan cuil selamanya gitu. Oke, Jadi baik. kerusakan itu adalah permanen. Yang bisa mengubah itu menjadi bagus mulus lagi adalah dengan operasi, dengan mengganti sendi. Itu pun tidak mengembalikan tulang rawan tapi mengganti si tulang rawan ini dengan implan. Implan. Nah, Diganti lah diganti. pokoknya intinya. Jadi memang tidak bisa menjadi tulang rawan seperti ciptaan Tuhan yang awal. semula. Jadi Oke. misalkan saya nggak mau Nah. operasi dok, nih ngotot kayak dia nggak Ya. mau operasi, saya stadium 2, saya overweight. Kalau saya kurangin aja berat badan saya, bisa nggak dok? Ya, Nggak jadi masalah? sebenarnya itu adalah multifaktorial. Yang bisa dilakukan adalah banyak gitu. Jadi Oke. kalau disembuhkan dalam hal tulang rawan bagus lagi tidak Nggak bisa. bisa. Tapi kalau disembuhkan dalam hal mengurangi nyerinya bisa. Yang pertama itu tadi dengan mengubah lifestyle. Lifestyle itu apa? Mengurangi berat badan, Terus ya. jaga ototnya tadi ya, Menguatkan diperkuat atau ototnya. Oke. strengthening dari menguatkan otot paha Yes. ya. Iya, Kalau yes. lutut ya, Iya. osteoartritisnya kan dia nggak bilang tapi biasanya lutut Lutut ya. sih kayaknya. Ini menguatkan otot-otot paha, olahraga rutin dan mengetahui limitasi dari diri Batasnya sendiri. bisanya Iya, ngapain gitu ya. jadi Kuatnya jangan segimana gitu. jangan dipaksakan maksa. jalan jauh kalau memang nggak mampu ya. Jangan dipaksakan. Dok, berarti ya. kalau dia mau operasi ke dokter dong. Berarti Iya. begitu dia, saya nggak mau operasi, saya pindah ke dokter Tiffany berarti. Iya, bener. Jadi jadi pasiennya pindah dong, saya nggak Iya. mau ya dok, ya udahlah saya ke dokter Tiffany gitu. Saya juga menangani yang nggak operasi. iya, dok, ya, Jangan kalau begitu. saya, ya. Iya, iya bisa. Pindah juga ke sini gara-gara. Tapi mau- kan saya bekerja sama. Saya Iya. biasanya Iya. akan merujuk juga untuk strengthening muscle-nya. Biasanya akan saya rujuk ke rehabilitasi medik. Nah. belum nanti ke kalau gizi saya- dong dok buat ngurangin berat badan, ya nggak Iya, sih dok? betul. Nah. Jadi itu memang harus untuk mencapai perbaikan kondisi yang optimal harus kerjasama dengan beberapa Pemirsa di pihak. rumah, kenapa saya bertanya seperti ini? Kita sebetulnya suka banyak yang bingung. Kalau saya sakit sendi, saya kemana? Sampai begitu, sampai repot Iya. tuh jadinya. Jadi saya kemana dulu? Boleh kemana aja, pintunya boleh kemana aja. Iya. Kesini, kesini, kesini boleh aja gitu ya. Nanti juga tetap aja harusnya sih teamwork nanti ya. Saling Supaya ada menyesuaikan. betul-betul Iya. kalau mau dioperasi atau tidak mau dioperasi pun, nanti ada rentetan terapinya seperti apa. Nah, itu Gitu ya, dia. Dok, Makanya ya. kalau udah pindah nih ke dokter Tiffany misalnya, diapain sih dok biasanya dan berapa lama? Karena banyak orang tanya begitu kan dok. Iya. Aku mesti terapi berapa lama nih? 2 bulan, 3 bulan? Pokoknya berapa? sampai nggak sakit lagi, saya udah bisa kemana-mana lagi. Nah itu dok, gimana? Kalau posisi datang pasien nyeri ya, Heeh. berarti kita harus kasih modalitas. Oke. Tapi kalau tidak nyeri, satu langsung kita konsul ke dokter gizi. Kurangi berat badan. Kurangi berat badan, target setengah kilo 1 minggu. Wah, Oke. tolong gitu. lakukan gitu. Tapi sambil latihan. Iya. Latihannya kalau untuk overweight beda dengan pasien yang tidak Tidak overweight. overweight. Kalau kita sarankan hidroterapi. Iya. Latihan air berjalan berarti di ya? atas air supaya bebannya berkurang Maaf, Dok, badannya. di dalam air tuh di atas air? Di dalam air? Di dalam air. Jadi dia jalan kaki gitu? jalan kaki di dalam, Dalam air. kolam ya, dalam airnya. Tapi ketinggian airnya diatur. Jadi target kita berapa persen berat badan. Berat Maksud gini, badannya. makin berat tuh kalau yang makin dalam atau makin... Makin dalam, berat badan yang ditumpu oleh lutut makin kecil. Makin kecil. Nah bagus, jadi kan kalau dengan beratnya dia besar, lututnya capek kan, makin terkikis. Tapi berat badan kecil, lututnya tidak terkikis, tapi ototnya jadi Kayaknya pasien kuat. dokter Tiffany banyak ya. Banyak, Di tempat pasti. saya yang berenang itu ya dok ya, banyak kadang berenang jalan semua. Kalau udah ibu-ibu umurnya sekian tuh udah mulai tuh jalan di kolam berenang jadi olahraganya mereka. Iya. Tapi kayaknya itu emang paling aman kan nggak mungkin jatuh di kolam berenang ya. nggak? Iya. Kalau keluar baru jatuh kan kayaknya dok ya. Oke. Jadi salah satunya barangkali yang nanya mengenai jalan di kolam berenang ini salah satunya pilihan. Iya. Tapi sayangnya waktu udah habis ya. Padahal kita masih punya banyak pertanyaan.
masih bisa? Oke, nggak bisa. Udah mentok, Kak. Baik ya. Dokter Tiffany terima kasih banyak, Dokter Yosi terima kasih banyak. Tapi saya merasa nih belum bulat nih dok ya. Karena sebetulnya saya kepengennya sih yang di rumah nih nonton kita tuh ngerti waktu sakit mesti ngapain. Terus kemudian beberapa hari lagi mesti kemana. Tapi satu yang paling penting pemirsa, yang paling udah tahu. Pokoknya nggak usah panik, nggak usah bingung. Langsung ke dokter manapun juga pintunya. Nanti akan teamwork juga. Iya. Ujungnya nanti adalah ototnya harus dikuatkan. Harus kuat. Berat badannya harus dikurangi. Iya. Kemudian ada pilihan modalitas alat-alat yang bisa digunakan. Tapi kalau semua udah rusak banget pun, ya udah ke dokter Yosi, udahlah pasrah deh ya. Udah deh, mau diapain ya? Daripada dioperasi ya. daripada ngalamin model begitu, makanya dicegah. Itu Oh, itu paling penting. dengan cara apa? Gaya hidup sehat dan aktif olahraga, maka jangan mager gitu ya makanya ya. Terima kasih banyak ya Dokter Yosi, Dokter Tiffany juga untuk semua pemirsa. Jangan lupa saksikan terus Hal Dokter dari hari Senin sampai Jumat 9.30 sampai beres di TVRI. Iya. Kalau ada yang ketinggalan, Kalau ada yang ketinggalan, langsung lihat aja di YouTube-nya TVRI Nasional. Lihat ya, Halo Dokter dong di sana ya. Selalu saja Halo Dokter, karena sehat itu asik. Dadah. Salam.